Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Nasya Divakarina dengan NIM 25050-237, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan membahas wawancara tentang harmoni Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman baik suku, budaya maupun agama. Di tengah perbedaan tersebut, bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman hidup bersama. Nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama, justru saling menguatkan dalam membangun kehidupan yang harmonis. Pada video ini, saya akan membahas bagaimana sih harmoni antara Pancasila dan agama dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk memperdalam pembahasan, saya mewawancarai beberapa narasumber yang memahami nilai kebangsaan dan kehidupan beragama, yang akan berbagi pandangannya mengenai pentingnya toleransi dan persatuan di tengah perbedaan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di sini? Ibu Tari. Boleh saya izin mewawancarai Ibu? Boleh, silakan. Oke, jadi di sini saya menyiapkan 3 pertanyaan ya. Nah, yang pertama, bagaimana pandangan Ibu tentang hubungan antara Pancasila dan ajaran Islam? Hubungan Pancasila dan Islam itu saling berkaitan karena mereka sejalan. Keduanya mengajarkan kebaikan, kebersamaan, dan hidup rukun dalam masyarakat. Banyak pokoknya mengandung norma-norma itu sejalan lah Pancasila dan Islam itu. Baik. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Mencerminkan nilai apa sih dalam Islam? Makna sila pertama itu kan ya ketuhanan yang Maha Esa, berarti Tuhan itu satu ya. Dan dalam Islam juga Tuhan adalah satu, berarti Pancasila dan Islam itu sejalan, memiliki sama-sama satu Tuhan. Saling berkaitan ya. Bu? Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa contoh penerapan nilai kemanusiaan dan persatuan dalam kegiatan umat Islam di masyarakat? Contoh nilai kemanusiaan tuh banyak ya. Misalnya membantu orang yang membutuhkan, misalnya ada tetangga sakit, terus mungkin ada tetangga yang punya anak kecil tiba-tiba dia sibuk ya, Ibu bisa bantuin ya, karena kan itu juga urgent, walaupun kadang kelihatannya sepele, tapi itu sangat membantu tetangga, dan itu juga bikin kita lebih akrab dengan tetangga, lebih harmonis. Terus ya kerja bakti sama-sama, terus beda agama juga tetap kita harus bisa bantu ya, gitu, supaya kita tuh akur aja sama tetangga, kan enak ya. Iya. Kita lagi sama siapa nih? Moni. Nah, aku boleh nggak sih kasih beberapa pertanyaan terkait Buddha yang berhubungan dengan Pancasila? Oh, boleh. Nah, di sini aku ada 3 pertanyaan ya. Nah, yang pertama, dalam ajaran Buddha dikenal prinsip cinta kasih dan welas asih. Gimana sih nilai itu mencerminkan Pancasila? Kalau Buddha itu ada yang namanya cinta kasih. Nah, cinta kasih ini mendorong umat manusia itu untuk melakukan keadilan ataupun penghormatan untuk masyarakat. Oke. Apa sih contoh nyata praktik toleransi dalam komunitas Buddhis di sekitar kakak? Kalau misalkan ada kegiatan komunitas, kita ikut aja nggak apa-apa. Oh, contohnya kayak apa tuh? Contohnya itu kayak misalkan nih kita ada mengadakan suatu acara, ya udah kita ikut aja. Oh, kayak kerja bakti gitu ya, gotong royong bersih-bersihin. Oh, oke. Nah, menurut kakaknya gimana sih cara menumbuhkan rasa semangat kebersamaan di tengah perbedaan agama? Itu kan udah diajarkan dari keluarga, terus juga udah diajarkan dari pendidikan, jadi itu kan udah terbiasa. Oh, jadi udah terbiasa ya dari dulu, kayak ini udah semangat lah gitu. Iya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yana, saya beragama Kristen, saya adalah narasumber yang akan diwawancarai oleh Nasya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi pertanyaan nih. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana nilai-nilai Kristiani selaras dengan sila-sila dalam Pancasila? Nah, di dalam nilai Kristiani kita diajarkan untuk saling mengasihi sesama, menjadi terang dan garam dunia itu
kita itu berpengaruh di lingkungan kita. Kita seperti bekerja sama, gotong royong, dan itu juga sama seperti nilai Pancasila. Oke, untuk selanjutnya ada menurut kakak nih, bagaimana gereja berperan dalam membangun kerukunan antar umat beragama? Kalau di gerejaku tuh diajarin toleransi, terus kita juga sering kayak bagi-bagi sembako, ngasih turun langsung terjun ke lapangan untuk saling membantu. Oh gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Apa tantangan terbesar dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan iman? Kalau tantangan terbesar tuh lebih ke pemikiran Manusia tersebut ya. salah orang ya istilahnya, kayak mungkin dia banyak yang berprasangka buruk atau berpemikiran buruk yang kayak udah menjudge jelek gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Yohana. Iya, sama-sama. Saya Herdinawati, salah satu rohaniwan dari Kaum Cubio. Baik. Terima kasih Ibu sudah mempersediakan dirinya untuk saya wawancara. Di sini saya langsung masuk ke sesi pertanyaan saya. Ya, silakan. Nah, yang pertama, nilai apa dalam ajaran Konghucu seperti Ren, Jen, Yi, dan Li yang paling sejalan dengan sila-sila Pancasila? Bisa diberikan contoh penerapannya? Kalau berhubungan dengan Ren atau Jen, itu cara baca aja ya, Ren, Yi, dan Li. Semuanya kalau bisa dibilang ya terhubung dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di negara kita. Ren itu adalah kemanusiaan. Bagaimana kita bisa menghargai seseorang yang memang walaupun berbeda keyakinan dengan kita, berbeda cara peribadahan dan sebagainya. Tadi masalah Ren itu kan kemanusiaan ya. Bagaimana kita bisa saling menghormati antar sesama umat beragama. Yang itu adalah kebenaran dan keadilan. Bahwa kita harus bisa bersikap sesuai dengan ajaran agama, bertindak secara benar. Li itu adalah kesusilaan, bagaimana kita sebagai umat manusia mempunyai tata krama, kesopanan, dan attitude yang baik di antara kita semua lah, sesama warga negara Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana umat Konghucu berperan dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di lingkungan masyarakat yang beragama? Ya, kita menyadari keragaman di negara Indonesia itu begitu banyak, dari segi bahasa, dari segi ya tata cara peribadahan. Tapi kalau menilik mengkaitkan dengan agama, setiap agama pasti mengajarkan yang namanya cinta kasih, kebaikan, dan bagaimana tinggal dari kitanya aja sebagai manusia yang untuk bisa saling menghargai di antara sesama umat beragama. Bisa menerima perbedaan yang ada. Ya. Berikut ini pertanyaan terakhir ya. Apa pesan Ibu bagi generasi muda agar tetap berpegang pada nilai agama sekaligus menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan harian? Ya. Kalau kita bicara agama itu adalah akar fondasi buat diri kita sendiri ya. Tapi Pancasila adalah sebagai rumah. Rumah kita di Indonesia memegang teguh Pancasila. Bagaimana kita bersikap, bisa bersikap demokratis, tapi jangan sampai menyalahi aturan agama juga. Jadi tetap harus ada batasan. Ketika kita bertindak, kita membela negara kita, tapi harus ada yang kita junjung tinggi, tetap harus berdasarkan agama. Lebih gitu. Nah, dalam wawancara ini, narasumber menjelaskan bahwa Pancasila dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang bermoral, adil, dan saling menghormati. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Narasumber juga menekankan bahwa nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan ajaran agama. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik karena perbedaan dapat diminimalkan dan kehidupan sosial menjadi lebih damai. Nah, dari hasil wawancara tersebut dapat dipelajari bahwa harmoni antara Pancasila dan agama tidak hanya bersifat teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sikap saling menghormati, toleransi antar umat beragama,
dan kepatuhan terhadap hukum negara menjadi kunci utama terciptanya kehidupan yang rukun. Wawancara ini juga menjelaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Justru dengan memahami nilai Pancasila dan ajaran agama secara benar, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan saling mendukung dalam membangun bangsa. Dapat disimpulkan bahwa harmoni antara Pancasila dan agama merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pemersatu, sementara agama menjadi pedoman moral dalam bersikap dan bertindak. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Indonesia dapat terus menjadi bangsa yang damai, adil, dan harmonis dalam keberagaman. Bye-bye!